Bab 95. Meminta restu. Mereka tiba di kota Surabaya menjelang siang hari. Semakin dekat ke rumah Nisa, perasaan Ziko semakin tidak karuan. Kepercayaan dirinya yang tinggi seolah-olah luntur. Tidak ada sikap seorang direktur di dalam dirinya. Yang ada hanya seorang laki-laki yang terlalu banyak melakukan kesalahan dan meminta restu pada orang tua perempuan. Nisa melihat raut wajah Ziko yang gugup. Dia tersenyum, maklum. Nisa meraih tangan Ziko dan menggenggamnya, seolah-olah berusaha memberikan kekuatan dari sana. Ziko menatap Nisa dengan pandangan gugup. Melihat senyuman Nisa menenangkan hati Ziko. Dia mengambil tangan Nisa dan mencium buku-buku jarinya. Tidak apa-apa, Zi. Ibuku pasti mau menerimamu. Ku harus seperti itu, sayang. Mereka berkendara mengarungi kemacetan di kota Surabaya. Mobil melaju ke area perumahan minimalis. Setelah melewati puluhan rumah, akhirnya mobil berhenti di depan rumah bercat abu-abu. Ayo kita turun, ucap Nisa sembari menggendong Zoe. Ziko masih gugup dengan perasaan yang tak karuan. Ziko turun dari mobil. Mami, itu mobil Uncle Neil. Zoe menunjuk-nunjuk mobil Mercedes-Benz berwarna merah yang terparkir di seberang jalan. Nisa mengikuti arah yang ditunjuk Joy. Dan benar saja, memang itu mobil Daniel. Apakah Daniel sedang berada di rumah mereka? Nisa bersiap-siap untuk menginformasikan hal itu pada Ziko. Namun, sejurus kemudian pintu rumahnya dibukanya dari dalam. Ibunya, Daniel dan Alma tampak keluar dari dalam rumah. Ibu tampak sumringah melihat tamu yang datang. Beliau segera berlari menyongsong mereka. Cucu Utit sudah datang. Ibu segera meraih Zoe yang berada di dalam pelukan Nisa dan menggendongnya dengan sayang. Grandma. Zoe balas memeluk untinya dengan sayang. Dia menciumi pipi Utinya. Cucu Utit kemana saja? Utit kangen. Zoe pergi cari Daddy. Zoe pulang bawa Daddy. Itu Daddy Zoe, Grandma. Zoe menunjuk Ziko yang berdiri di sebelah Nisa. Ibu menatap Ziko dengan pandangan bertanya-tanya. Tatapan matanya secara bergantian melihat Nisa dan Ziko. Ibu, kita bicarakan hal ini di dalam, kata Nisa. Ayo kita masuk dulu. Nisa memecahkan keningan dan meraihnya ke tangan ibunya, menuntunnya agar segera masuk ke dalam rumah. Di depan pagar, dia berpapasan dengan Daniel yang sedari tadi memperhatikan mereka dalam diam. Nisa tak berani menatap wajah Daniel. Perasaan bersalah menyelimuti hatinya. Daniel menatap Ziko dengan tatapan tajam. Aura ingin menghancurkan tapak dari gestur tubuhnya. Sementara Ziko menatapnya dengan penuh persahabatan. Tampak dari matanya bahwa dia sangat berterima kasih terhadap Daniel. Siapa dia, Nduk? Kenapa kamu pulang dengan membawa orang asing? Apa kamu tahu betapa bingungnya anak Daniel mencarimu? Ibu menyeret Nisa ke dapur dan membordir Nisa dengan pertanyaan. Ibu, Nisa mohon ibu jangan marah ya. Kenapa, Nduk? Ada apa ini? Siapa laki-laki itu? Sebenarnya dia adalah ayahnya Zoe, Bu. Apa? Ibu tampak kehilangan keseimbangan. Nisa segera menahan tubuh ibunya agar tidak goyah. Dia mengambil Zoe dari gendongan ibu dan menyuruh Alma untuk menemani Zoe bermain. Ibu terduduk di kursi. Rupanya beliau masih terkejut dengan berita yang disampaikan putrinya. Kamu yakin dia ayahnya Zoe, Nduk? Iya, Bu. Dia ayahnya Zoe. Kenapa dia kembali? Bukankah dia sudah meninggalkan kalian? Ibu, sebenarnya Nisa berbohong pada ibu. Bukan dia meninggalkan Nisa, Bu. Tetapi Nisa yang meninggalkan dia. Kenapa kamu meninggalkan dia? Nisa punya alasan sendiri, Bu. Lalu mengapa kamu sekarang membawa dia kemari? Apa kamu berencana untuk kembali bersamanya lagi? Sebenarnya, Nisa sudah menikah dengannya lagi, Bu. Dan Nisa! Ibu mulai terangkat tangannya. Tampak ingin menampar Nisa. Tapi tiba-tiba berhenti di udara. Tangan ibu tampak gemetar. Nisa memejamkan matanya bersiap-siap untuk menerima tamparan dari ibunya. Ibu tidak pernah mengajarimu menjadi wanita murahan seperti ini. Kamu menikah tanpa meminta restu pada ibu.
menikah dengan laki-laki yang sudah meninggalkanmu. Apa kamu bisa memahami perasaan Nathaniel bila mendengar hal ini? Ibu tampak murka. Nisa begitu terkejut dengan reaksi ibunya. Dia menganggap ibunya pasti akan menerima Ziko dengan tangan terbuka. Dia tidak menyangka ibunya yang biasanya kalem akan bersemurkain terhadapnya. Nisa bersujud di kaki ibunya, meminta pengampunan. Maafin Nisa, Bu. Nisa tidak berpikir ke situ, Bu. Tolong terima dia, Bu. Bagaimanapun dia juga telah banyak menderita, Bu. Nisa yang salah karena sudah ninggalin dia, Bu. Dia tidak salah, ada apa-apanya. Bagaimana dengan Nathaniel? Kamu tahu dia sudah mencintaimu selama bertahun-tahun menunggumu. Dengan sabar, apa ini balasan yang bisa kamu berikan padanya? Kalau bukan karena Nathaniel, kita semua tidak akan bisa hidup seenak ini. Keluarga kita juga tidak akan berkumpul. Kamu tidak akan pernah kuliah, mendapatkan pekerjaan bagus. Adik-adikmu juga tidak akan kuliah. Apa kamu pernah memikirkan perasaannya? Nisa terdiam mendengar perkataan ibunya. Sebenarnya dia sangat mengetahui perasaan Daniel terhadapnya. Tapi dia tidak bisa membuat perasaan itu berkembang. Kalaupun Ziko tidak muncul lagi dalam hidupnya, dia juga tidak akan berakhir dengan Daniel. Hubungannya dengan Daniel mau 10 tahun pun berlalu tetap akan seperti ini. Hubungan kakak dan adik. Dia bisa apa? Hatinya tidak bisa menerima Daniel sebagai pasangannya. Ibu tahu dari dulu perasaan Nisa terhadapnya selalu sama. Nisa tidak bisa menerima dia sebagai pasangan Nisa, Bu. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan perasaannya seperti ini. Membawa laki-laki lain di depan matanya. Apa kamu pernah berpikir bagaimana hancurnya perasaannya? Nisa terdiam membisu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Semua hal berjalan di luar kendalinya. Bila Ziko kembali dalam hidupnya dengan cara yang normal, dia pasti akan mengenalkan Ziko secara pelan-pelan. Membuat Ziko akrab dulu dengan keluarganya sebelum memutuskan untuk menikah lagi. Tapi dari awal alurnya memang sudah tidak normal. Ziko memperkosa, menculik, dan memaksanya melakukan pernikahan itu, hingga alurnya menjadi kacau balau seperti ini. Daniel pasti akan mengerti, Bu. Nisa akan bicara padanya baik-baik. Nisa terdiam, menunggu sanggahan dari ibunya. Ketika tak terdengar sanggahan, dia kembali melanjutkan, tolong temui dia, Bu. Besar harapannya agar ibu mau menerima dan merestuinya. Setelah berkata seperti itu, Nisa pergi ke ruang tamu. Di ruang tamu, dia melihat dua singa saling bertatap-tatapan dengan dingin. Atmosfer di ruangan itu tampak panas. Daniel tampak berusaha menahan amarahnya, sementara Ziko menatap Daniel dengan pandangan bersahabat. Si, aku akan keluar sebentar dengan Daniel. Kemana? Ada yang ingin aku bicarakan. Apa aku perlu ikut? Tidak perlu. Kamu di sini saja. Ibu ingin lebih mengenalmu. Baiklah. Mendengar kata-kata ibu disebut, membuat nyali Ziko ciut. Dengan berdebar-debar, dia menunggu kedatangan ibu di ruang tamu. Sementara Nisa pergi dengan Daniel. Banyak hal yang harus Nisa sampaikan pada pria itu. Dia berharap Daniel bisa menerima semua keputusannya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.